sudah semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Kita langsung aja kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Adik-adik semua pakai gerakan ya. Kami anak sekolah minggu GSDA, selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu GSDA, selalu memuji Tuhan. Aku gembira, tertawa, hahaha. Aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan. Puji namanya Yesus, puji namanya Yesus, puji namanya Yesus, puji namanya Yesus, puji namanya Yesus. Ini kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik beribadah dari rumah, nggak bisa ketemu ya sama Cici sama Koko di gereja, kita harus tetap bersukacita dan bergembira. Karena apa, Cici Lili? Karena Tuhan Yesus bersama kita. Betul. Nah, kita mau dengan semangat menyanyi buat Tuhan. It's good to see you. Pakai gerakan ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you. So do I. The Lord love you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Lebih semangat lagi kita katakan. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad. I'm so glad that you came. I'm so glad. I'm so glad that you came. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Nah, adik-adik, kita mau tetap semangat memuji Tuhan karena tadi kata Cici Lili, Tuhan Yesus beserta dengan kita sekalipun di luar ada virus, ada pesawat jatuh, ada bencana alam, tapi Tuhan Yesus akan melindungi kita semua. Kita mau katakan with Christ in the vessel. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Lebih semangat lagi, with Christ. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, as we go sailing home. Lebih semangat as we go sailing home. Haleluya. Ya adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kiki mau undang adik-adik dalam sikap berdoa, kita mau angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Kita mau nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh. Ini menjadi pernyataan kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Katakan Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun
hanya bagimu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah banyak muji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang waktunya kalian duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini aku akan cerita tentang satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan di dalam Alkitab, yaitu tentang dirham yang hilang. Perumpamaan ini ada di dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 18. Perumpamaan ini bercerita tentang seorang perempuan, ya Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang perempuan yang mempunyai 10 dirham. Dirham itu adalah mata uang koin pada saat itu. Ya, jadi koin kecil tapi nilainya cukup besar, karena kalau di dalam Alkitab dikatakan dirham itu terbuat dari emas, ya, dan setara itu dengan 1 dinar atau setara dengan upah pekerja pada saat itu. Ya, jadi perempuan itu punya 10 dirham yang dia simpan dengan sangat baik. Ya, dia taruh di dalam satu kain, lalu dia lipat dan dia simpan di dalam tempat penyimpanannya. Dan suatu hari ketika dia sedang memeriksa dirham yang dia miliki, ternyata dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh, dirhamnya cuma ada 9. Sebelumnya ada berapa? Ada 10. Jadi kurang 1. 1 dirhamnya hilang. Bagaimana reaksinya? Ternyata dia kaget dan dia langsung, wah, di mana dirhamnya? Ya, di mana dirham saya? Oh, dia langsung panik dan dia mulailah mencari-cari dirhamnya. Dia bongkar semua barang-barang yang ada di rumahnya, dia nyalakan pelita supaya terang, lalu dia mulai cari ke sana, ke sini di ruangan yang lain. Lalu dia setelah tidak ketemu juga, dia mulai sapu lantainya. Ya, mungkin dirham itu jatuh di lantai, dia di pojok-pojok, di bawah bangku, mungkin di bawah tempat tidur, semua dicari. Sampai sudah mulai putus asa, sudah mulai sedih. Tiba-tiba dia melihat sesuatu yang bersinar. Apa itu? Dia ambil. Oh, itu ada dirham saya yang hilang. Dia katakan. Wah, dia langsung bersuka cita, mukanya berubah, tadinya sedih. Setelah dia menemukan, dia menjadi bersuka cita. Dia menjadi gembira dan dia langsung berteriak, dia lari keluar, dia panggil teman-temannya, saudara-saudaranya. Hei, ayo mari bersuka cita bersama-sama dengan saya. Karena tadi dirham saya hilang. Lalu saya mulai cari-cari dan saya ketemukan kembali. Jadi marilah ikut bersuka cita bersama-sama dengan saya. Jadi semua orang diajak bersuka cita, semua orang diajak bergembira bersama-sama dengan perempuan itu. Nah, demikian perumpamaan tentang dirham yang hilang. Apa artinya? Ya, Tuhan Yesus menceritakan ini, lalu dia berkata, demikian juga dengan Bapa di surga. Ya, Bapa di surga itu sama seperti memiliki harta, ya, yang berupa ya kita semua ini, ya. Anak-anak kepunyaannya, ya, murid-muridnya yang taat kepada Tuhan, ya. Lalu kalau ada satu yang hilang bagaimana? Tuhan akan cari terus, dia akan cari terus sampai kembali, ketemu, ya, menjadi miliknya kembali. Dan dikatakan dalam Alkitab, kalau satu orang bertobat, maka seluruh isi surga, seluruh malaikat di surga, Bapa dalam surga, semuanya bersuka cita karena satu orang yang bertobat itu. Ya, jadi dari cerita ini dikatakan, ya, kita bisa tahu ya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Walaupun mungkin kita kecil ya, sama seperti uang koin. Ya, kalau kalian punya uang koin di rumah kan kecil ya. Nah, tapi Tuhan begitu mengasihi, Tuhan begitu menghargai kita, sehingga kalau kita hilang atau kita mulai jauh dari Tuhan, ya seperti saat ini mungkin kita banyak sudah tidak bertemu di dalam gereja, dalam sekolah minggu. Tapi kalau percaya, kita semua masih dekat dengan Tuhan, kita semua masih setia bersekutu di dalam ibadah online kita setiap minggu ya. Oke ya, benar ya. Nah,
Ya demikian juga kalau sampai kita mulai jauh dari Tuhan, mulai bosan, atau kita sudah mulai jarang berdoa, atau kita mulai bersungut-sungut dengan keadaan saat ini. Aduh, kapan ya pandemi ini berakhir? Aduh, saya udah bosen di rumah, saya nggak bisa ke mall, saya nggak bisa sekolah, saya nggak bisa bermain dengan bebas dengan teman-teman. Ya, tapi kita boleh percaya ya, Tuhan begitu mengasihi kita. Dari perumpamaan ini dikatakan, walaupun kita kecil, Tuhan mengasihi kita dan Dia akan menjaga kita dengan sepenuh hati supaya kita tidak sampai hilang, supaya kita tidak sampai jauh daripada Dia. Ya, demikian juga saat ini kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mau berkomitmen untuk kita tetap mengasihi Tuhan, kita mau tetap dekat dengan Tuhan, ya, walaupun kita cuma bersekutu melalui ibadah online, atau kita berdoa juga di rumah masing-masing, tidak bisa berdoa bersama-sama, atau kita tidak bisa bertatap muka secara langsung di dalam gereja, ya. Tapi kalau percaya dan kalau himbau kita semua tetap rajin berdoa, tetap setia dalam beribadah, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan memberkati. Nah, untuk ayat mas hari ini, ayat mas yang kau berikan ada di dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 32 ya. Bisa baca semua ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Kau bacakan dulu. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, untuk aktivitas hari ini, kau mau menampilkan aksi menghilangkan koin, ya. Dengan, seperti tadi cerita kita, dirham yang hilang, ya. Ini anggap ini sebuah dirham, ya. Kau punya sapu tangan, kita akan menampilkan bagaimana untuk menghilangkan koin ini, ya. Perhatikan baik-baik ya, adik-adik. Jadi, kalau tahu sini. Jadi dia akan ada di tengah-tengah sini ya. Nah, ini tetap ada ya, masih. Oke. Perhatikan saja. Masih ada ya. Oke. Perhatikan sini, koinnya masih ada di sini ya. Wah, pegang. Nah, kita akan hilangkan ini. Semua yang 1, 2, 3 bersama-sama ya. 1, 2, 3. Koinnya hilang. Nah, itu aktivitas kita hari ini. Nanti adik-adik juga bisa mencoba untuk aksi menghilangkan koin ini. Kakak akan berikan tutorialnya. Bisa dilihat di Instagram SMGCABCI. Nanti kita akan upload dan kalian bisa belajar di sana. Oke, selamat mencoba. Ya, demikian kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah melakukan aktivitas untuk minggu ini. Sekarang kita akan tutup ibadah online kita. Kita akan berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangannya, ikut. Aku akan berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu dan ibadah online kami minggu ini. Yang mengajarkan kami Tuhan bahwa kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan, bahwa Engkau begitu mengasihi kami, bahkan jika satu orang saja Tuhan, orang berdosa Tuhan yang belum kembali kepadamu Tuhan, Engkau akan terus mencari kami supaya kami Tuhan boleh terus dekat kepadamu. Biarlah Tuhan saat ini Tuhan hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah minggu dan setiap Tuhan yang menyaksikan Tuhan tayangan ibadah online ini Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati mereka semua Tuhan. Biarlah Tuhan mereka semua Tuhan tetap Tuhan dekat kepadamu Tuhan, tetap mengasihi Engkau Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan kami masih tetap dalam kondisi pandemi Tuhan di negara kami dan di dunia ini juga Tuhan, tapi biarlah Tuhan kami tetap mempunyai pengharapan yang penuh kepadamu, karena kami percaya Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang memegang Tuhan segala sesuatunya Tuhan, dan Engkau Tuhan yang akan Tuhan terus mengasihi kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang melindungi kami, berikan kami selalu kesehatan, berikan kami selalu sukacita Tuhan yang daripadamu saja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus Tuhan Engkau jagain kami, terus jagai keluarga kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Demikian ibadah online kita hari ini. Tuhan memberkati dan sampai jumpa dalam ibadah online kita berikutnya. Shalom. Selamat kepada pemenang aktivitas ibadah online Sekolah Minggu 24 Januari 2021 kepada Jaden dari kelas Balita dan Juliana dari kelas Tunas. Selamat ya adik-adik.